Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daily Podcast Pusdai Jabar. Tempat di mana kita akan ngobrol santai, membahas atau belajar bersama. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji dan umroh bersama saya Ainur Thoibah, dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kali ini yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Alamsah. Beliau adalah Ketua KBIHU Pusdai Jawa Barat. Selamat datang Pak Haji Rahmat. Terima kasih, Bu. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita ingin ngobrol-ngobrol santai, Pak. Banyak orang atau masyarakat yang masih belum tahu apa itu KBIHU Pusdai Jawa Barat ya. Dan mungkin fungsinya juga apa itu KBIHU. Bisa dijelaskan Pak tentang KBIHU ini? Ya, terima kasih. Jadi KBIHU itu singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh ya. Dulu hanya KBIH, sekarang ada tambahan dengan umrohnya begitu. Jadi KBIHU ini adalah sebuah lembaga ya yang dikelola oleh masyarakat yang nanti menjadi mitra pemerintah. Dalam hal ini adalah pada Kementerian pada Kementerian Agama ya, Kementerian Haji ini. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia begitu. Nah, fungsi dan tugasnya tentu adalah membantu dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Di mana penyelenggaraan haji ini kan ini adalah amanat undang-undang ya. Ya, betul. Amanat undang-undang itu di Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2008 begitu. Nah, sekarang juga perkembangan terbaru ini tambahan dari fungsi dan tugas dari KBIHU itu adalah dalam rangka membantu pemerintah ini, yaitu selain bimbingan juga adalah pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji itu gitu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan KBIHU Pusdai ya, yang tempatnya kita sudah tahu nih, tempatnya sangat strategis ya di tengah kota ini, di juga kawasan Islamic Center ya atau Masjid Pusdai. Jadi di KBIHU ini Bu ada 3 kegiatan ya sebagai bentuk pelayanan kepada jamaah, yaitu haji, umroh dan edukasi manasik. Ya. Kalau pelayanan haji ini tentunya adalah pelayanan untuk mereka yang akan berangkat haji ya. Gitu. Nah, kemudian umroh juga adalah untuk mereka yang akan berangkat umroh. Nah, sementara yang ketiga ini itu adalah latihan atau training ya, dan itu langsung ya praktek begitu. Tata cara bagaimana orang yang belum tahu atau yang akan berangkat haji ya, dan umroh itu bisa melaksanakan manasik begitu di Pusdai. Jadi kita sudah set ya tempatnya, sarananya begitu ya, dari mulai Ka'bah, miniatur Ka'bahnya, kemudian tempat untuk sa'i, untuk jamarot dan lain sebagainya itu sudah kita siapkan karena memang yang paling penting itu adalah jamaah ya, baik itu nanti dalam edukasi terutama ya anak-anak dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Bahkan untuk umum. Oh, gitu. Ya, untuk umum. Jadi majelis taklim ataupun komunitas apa saja ya. Bahkan lembaga, instansi, ya perusahaan apapun, siapapun gitu ya. Itu bisa ya mengajukan usulan untuk bisa melaksanakan edukasi manasik. Kalau untuk tempatnya ini bisa dipakai untuk umum tidak? Ya, untuk umum bisa begitu ya. Jadi bukan hanya untuk jemaah Masjid Pusdai saja, tapi umum siapapun nanti ya. Tadi dari sekolah atau lembaga pendidikan, pesantren ya, kemudian perusahaan. Nah, semua bisa ya untuk menggunakan fasilitas Pusdai untuk melaksanakan edukasi manasik ya, gitu. Baik haji maupun umroh ya, seperti biasa. Seperti itu. Jadi layanannya ada 3 untuk layanan pemberangkatan haji, penyelenggaraan ibadah haji ya, yang kita membantu pemerintah begitu. Jadi daftar di KBIH ya, dan kita sudah siapkan waktu untuk pelaksanaan bimbingannya ya dalam bentuk penyampaian materi dan praktek ibadahnya langsung begitu. Jadi tidak hanya tergambar haji itu misalnya ada tawaf, tapi nggak praktek, nah kan nggak bisa. Ya, jadi betul. harus praktek. Nah, makanya kita siapkan teori dan prakteknya jadi langsung betul, ya. Langsung ya. Begitu. Itu KBIHU Pusdai Jawa Barat ya. Ada 3 layanan itu. Oh. Mau nanya Pak, gimana itu banyak jamaah tuh pada bilang kok haji itu ngantrinya lama banget. Itu tuh kenapa sih bisa sampai ngantri banyak? Nah, ini makanya bagi masyarakat yang belum paham, belum tahu ya. Mungkin terfikirnya
lama ya, frustasi Ya, juga gitu ya, iya, ngapain lama-lama untuk gitu kan beribadah lama haji. nunggu. Nunggunya harus sampai 10 sampai bahkan sampai 20 tahun ya, Betul, ada katanya 10 ada sampai 20 tahun. kemungkinan Kota Bandung itu 27 tahun katanya Nah, dapat apalagi itu cerita ya. tuh. Betul, betul. Jadi ini memang masing-masing nanti bisa berbeda ya daerah itu ya, tapi untuk wilayah Bandung sendiri itu bisa sampai 20 tahun lebih ya untuk Itu kita menunggu. masih ada atau tidak juga kan kita Nah, nggak tahu itu iya kayak. betul. Jadi memang begini, kalau kalau kenapa sih antrian haji itu lama ya? Pertama tentu dari jumlah ya, bahwa jumlah yang akan berhaji ya itu banyak. Jadi ada antusias yang cukup besar ya, karena memang untuk mereka yang beragama Islam ya atau Muslim itu kan wajib ya, Betul. wajib ya itu masuk pada rukun Islam yang kelima, gitu. Menyempurnakan rukun Islam ya. Menyempurnakan agama ya. Jadi pastilah semua orang juga apa namanya terdorong gitu untuk bisa Betul. melaksanakan ibadah haji itu. Nah jadi jumlah ini, antusiasme ini yang juga andil ya dalam menjadikan antrian itu sangat panjang atau lama. Nah, itu satu, ya jumlahnya banyak. Kalau cuma sedikit kan gampang, Betul. ya bisa diatur cepat begitu mungkin. Tapi karena jumlahnya ini besar, banyak ya, karena Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Ya, di dunia tuh paling besar jumlah hajinya itu Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah pembatasan kuota. Oh. Ya, jadi jumlahnya sudah banyak yang akan berhaji, terus kuotanya juga kan dibatasi. Ya, setiap tahun itu untuk Indonesia ini kuotanya di 250.000 ya, kurang lebih lah ya begitu ya. Jadi selalu ada perubahan ya, ada kadang pengurangan, kenaikan gitu. Nah, itu yang kedua, jadi ada jumlah kuota yang sangat terbatas sebetulnya ya. Nah, itu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya jumlah jamaah itu misalkan sampai 1 juta lebih gitu ya. Sementara yang diberikan kuota 250.000, nah berarti kan dari situ saya sudah ketebak. Jadi mungkin 4 tahun baru bisa yang ke 1.000 itu ke bawah. Nah, kan jumlah haji kan Iya. puluhan ribu ini ya, lumayan. itu makin panjang. Jadi satu jumlah dan antusiasme jamaah ya, terutama umat Islam yang akan berhaji, kedua pembatasan kuota. Nah yang ketiga juga boleh jadi ada pembatasan kaitan dengan jumlah kuota itu karena ada hal-hal lain ya sifatnya. Jadi ini misalnya bencana alam atau kondisi global lah ya. Kayak kemarin mungkin Nah, COVID betul. ya. Seperti 2 tahun tahun lalu ya, kemarin 2 ya. tahun yang lalu itu ada COVID ya, 19, 20, 21 itu ada COVID. Nah itu juga kan menyebabkan antrian menjadi panjang. Betul, Karena ya. yang harusnya Jadi tertunda ya gitu ya. jatah waktunya berangkat tertunda begitu ya, tertunda. Nah terus berikutnya juga karena ini persoalan pengaturan akomodasi dan transportasi ya. Nah, kita bisa lihat misalnya untuk memberangkatkan 250.000 jamaah saja misalnya tahun kemarin atau tahun sebelumnya atau tahun yang akan datang begitu. Itu kan dibutuhkan berapa puluh bahkan ratus kali proses penerbangan ya. Gitu. Jadi landing, take off gitu ya. Artinya kalau kita lihat kesibukan di apa namanya selain di bandara yaitu di embarkasi, wah itu luar biasa Bu. Ya jadi kalau di musim haji itu kita bisa lihat satu kloter datang ya untuk berangkat, ya kemudian diinapkan 1 malam di embarkasi, yang lain masuk. Ya. Jamaah dari Jawa Barat aja misalkan jamaah dari Kota Bandung masuk, setelah berangkat maka jamaah yang lain ya Masuk Sukabumi lagi. masuk, jamaah dari Majalengka masuk, wah dari Kuningan, Cukup padat dari Cianjur, aja ya. semua iya cukup padat. Dan ini kan sifatnya nasional. Betul, Jadi berbagai macam bandara gitu ya di Indonesia itu semua akan sibuk ketika masuk mulai Musim haji. ketika ya mulai masuk ke musim haji gitu ya maksud saya. Nah itu diantaranya yang menyebabkan antrian haji itu menjadi panjang. Bahkan bisa jadi juga karena ada yang mungkin yang sudah haji terus haji kembali. Ya, itu juga gitu. bisa jadi Emang ya. tidak ada batasan ya Pak ya? Ada sebenarnya kalau sekarang ya batasan. Jadi kalau seingat saya sudah 10 tahun ya baru bisa itu daftar lagi ya. Nah, begitu bisa mendaftar lagi. Nah, Terus ini Pak ada kabar gini, kalau misalnya orang tuanya meninggal, jadi bisa dialihkan atau diwariskan kepada anaknya. Apakah betul itu nggak Pak? Betul, bisa. Ya. Jadi itu prosesnya gimana Pak itu? Ya itu tentu prosesnya harus diurus ya ke Kementerian Agama, ke Kemenak. Ya, jadi ketika ada misalnya kasus ya meninggal nih orang tuanya, maka
ya pihak waris ya yang halnya anak-anaknya, keluarga itu harus segera melaporkan, ya kemudian mengajukan usulan untuk kemudian digantikan oleh pihak keluarga. Itu juga yang menyebabkan akhirnya tertunda yang bisa di jadi. bawahnya mungkin ya. Betul. Apalagi sekarang juga kan ada kebijakan misalnya pendampingan ya yang lansia. Nah, Iya, lansia iya, diutamakan iya. itu juga Iya, jadi yang ini naik, yang ini naik, tetap yang ini juga tetap ya belum langsung itu hal yang memang terjadi ya di dalam proses penyelenggaraan haji gitu. Jadi masyarakat juga harus memahami itu ya. Nah, oleh karenanya kan kita sering sampaikan bahwa ya penting untuk bersabar ya. Yang jelas Dan panggilan haji itu ya ya, kita sudah mungkin ya. niatkan untuk berhaji dan panggilan itu juga nanti akan sampai ya. Betul-betul Allah memampuhkan gitu, kesempatan pada kita. Gitu. Jadi, nah ada sebetulnya apa namanya ya solusi ya. Kalau tidak mau terlalu panjang antrian ini bisa mengambil haji khusus. Bisa itu Pak. Atau haji plus ya. Itu kan karena ada penyelenggaraan ibadah haji khusus ya begitu di Indonesia ini. Nah, itu untuk haji khusus tentu ya di situ biaya memang berbeda, Lumayan fasilitas ya. juga berbeda gitu ya. Dan lebih cepat. Gitu ya. Bisa mungkin masa tunggu bisa 5 sampai 10 tahun lah ya, dibanding reguler lebih cepat begitu ya. Tapi memang tadi ya biayanya lumayan ya. Kalau khusus ya. Begitu itu juga salah satu alternatif lah kalau gitu. Bahkan ada kabar begini ya bisa saja katanya kalau itu kan memang ada rasio apa namanya kaidahnya ya untuk kuota itu. Jadi 1 berbanding 1000 misalnya ya. Itu ketetapannya ya. Nah, jadi kalau ada 1000 orang muslim ya ada kuota 1 gitu ya. Jadi bisa dihitung sajalah gitu ya. Kalau 2 juta berarti berapa? Dibagi saja. Nah, berarti kalau misalnya di satu wilayah atau satu negara itu yang muslimnya sedikit, nah itu bisa lebih cepat. Tapi kita harus pindah dong ya. Iya, harus pindah dulu. KTP dan kakaknya ya. Itu belum memungkinkan kayaknya. Ya, begitu kira-kira. Gitu ya. Bu, ya ini Pak, terus ada kabar berita bahwa nanti itu untuk haji, pengurusan haji itu penyelenggaranya itu katanya bukan Kemenag lagi ya. Katanya BPH ya. Apakah itu akan diterapkan di tahun sekarang atau gimana itu Pak? Sudah mulai atau gimana? Memang ini wacananya sudah bergulir ya dari tahun sebelumnya. Jadi penyelenggaraan haji ini nanti akan dilaksanakan oleh BPH ya, Badan Penyelenggara Haji Indonesia. Nah, tapi kemudian itu kan undang-undang ya. Jadi penyelenggaraan ibadah haji itu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 kemudian berubah ya menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009. Nah, kemudian sekarang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Ya. Maaf, kalau untuk tahun 2009 itu Nomor 32 2009. Nah, yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Nah, di situ sudah mulai memang ada wacana ya untuk penyelenggaraan ibadah haji ini ditangani oleh badan gitu ya. Tapi kemudian berkembang wacananya dan sekarang dari informasi yang mungkin bisa kita akses ya di berbagai media itu di internet maupun di berita-berita nasional bahwa didorong akan menjadi Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Nah, cuma pelaksanaannya proses pengalihannya ini saya kira tidak akan langsung ya kelihatannya karena memang ini transisi ya betul. Mungkin tahun sekarang mungkin ya masih oleh Kemenag dan juga sekaligus misalkan dengan BPH-nya atau dengan Kementerian Haji Umrohnya nanti ya. Secara perlahan mungkin nanti kalau sudah siap semua itu baru oleh Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang sedang digodok ini rancangan undang-undangnya oleh DPR ya dan oleh Komisi 8. Ya, satu lagi mungkin Pak, peranan KBIH sendiri untuk masyarakat itu gimana dan apakah membantu pemerintah atau gimana gitu? Karena kan sekarang ada wacana ya, kemarin anggota DPR yang bilang katanya KBIH itu tidak perlu gitu ya. Padahal dia mungkin tidak tahu di lapangannya seperti apa. Bisa dijelaskan oleh Bapak? Ya, memang kemarin sempat juga ya ada isu seperti itu. Jadi kita juga sempat berpikir gitu ya. Dan juga jadi dipertanyakan lah gitu ya peran dan fungsi KBIH itu sebetulnya cukup membantu atau tidak sebetulnya pemerintah atau tidak. Ya kalau dari sudut pandang saya ya sebagai orang yang saat ini misalnya mendapatkan tugas-tugas di KBIH ya, itu faktanya di lapangan memang cukup membantu KBIH ini ya karena kan sekarang masyarakat itu ya mereka
daftar ya ke KBIH itu dengan harapan agar mereka mendapatkan bimbingan dan pendampingan, Betul. gitu ya, mendapatkan bimbingan pendampingan. Jadi bagaimana mereka berhaji itu ya aman, nyaman dan benar ya dari sisi kaidah. Ada bimbingannya ya, pelayanan bimbingan betul, dari gitunya ya. mulai pra ya. Betul. Jadi di tanah air mereka dapat bimbingan. Nah, kemudian di pesawat, di Mekah Madinahnya juga sampai pada pelaksanaan ibadah hajinya, puncak hajinya, Armusnya itu semua dapat bimbingan ya, ada pelayanan. Memang nah disinilah memang kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam pengertian kelembagaan KBIH ini sangat penting gitu untuk saling mendukung, menunjang, menguatkan. Betul. Jadi ini memang problem-problem yang ada di tiap tahun haji ini selalu Dinamikanya akan berbeda-beda ya. Jadi masalahnya memang nggak selesai di satu waktu tahun itu ya, tapi terus berlangsung karena tahun kemarin misalkan sudah ada solusi, nah tahun berikutnya belum tentu ya karena kebijakannya bisa berubah, bisa berbeda. Jadi untuk urusan haji ini memang tidak mudah menurut saya gitu ya. Jadi selalu ada dinamika itu tadi ya. Makanya tentu wacana ini ya dari sudut pandang saya ya sebagai katakanlah yang setiap hari begitu ya berkecimpung dalam proses ini ya membantu penyelenggaraan ibadah haji ini untuk masyarakat dan pemerintah. KBIH sangat dibutuhkan gitu ya. Karena kalau tidak ada ini sulit. Iya. Karena mengandalkan petugas yang ada dari pemerintah itu juga tidak cukup. Betul ya. Petugas hanya berapa untuk banyak satu kloter itu kan hampir 420 ya. Kalau nggak salah petugas itu cuma 8 ya. Kalau kita dibantu dengan KBIH. Kan ada ketua kloter, ya ada pembimbing ibadahnya juga, ada dokternya juga, perawatnya. Nah, itu nanti kalau misalnya nggak ada pembimbing haji dari KBIH itu sangat sulit. Iya. Nah, juga begini, secara psikologis ya itu jemaah sudah sangat dekat ya dengan KBIH gitu. Jadi kan itu salah satu bentuk penanganan yang efektif ya, secara psikologis gitu ya. Ketika ada masalah itu KBIH di depan gitu ya untuk kemudian memberikan solusi, menyampaikan informasi data itu dengan semestinya. Karena didampingi, dibimbing oleh mereka yang juga paling tidak ya sudah punya pengalaman begitu pergi haji. Begitu ya menurut saya. Jadi saya berharap itu tidak terjadi ya. Mudah-mudahan ya. Terjadi ya. Wacana tentang bahwa KBIH itu akan ditiadakan karena tadi di peran dan fungsi segala macam itu mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya nah ini juga mungkin amin, mudah-mudahan sekaligus ya kita sampaikan juga pada pemerintah, pada DPR ya Komisi 8 mohon untuk ditinjau ulang lah gitu betul. Bahwa saya yakin kalau itu dilihat dengan betul-betul objektif ya bahwa KBIHU itu sangat membantu pemerintah dan membantu masyarakat dalam pelaksanaan suksesnya penyelenggaraan ibadah haji nasional. Betul ya. Iya, karena kita juga membantu pemerintah ya ini ya. Kalau tidak dibantu kebayang gitu ya. Repot lah, jumlah haji itu kan ratusan ribu. Apalagi ada yang sepuh juga kan ya, yang lansia ya. Lansia itu kan wah itu perlu ekstra pendampingan. Kalau hanya didampingi cuma 8 petugas, yang lansianya gimana, yang ininya gimana kan, ya nggak ada yang ngurusin ya. Ini mudah-mudahan lah para pimpinan ya anggota dewan betul-betul bisa melihat ya di lapangan itu bagaimana ya gitu ya betul. Jadi hanya tidak melihat satu kasus saja ya. Betul. Saya kira begitu Bu. Ya terima kasih Pak Haji Rahmat. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah itu pembahasan kita hari ini. Semoga kita menjadi inspirasi dan tambahan ilmu buat kita semua ya. Jangan lupa untuk share episode kali ini jika bermanfaat untuk Anda ya. Untuk masukan, saran dan kolaborasi bisa hubungi kami melalui Instagram kami @pusdaijabar, email kami pusdaijabar@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap produktif dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.